أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الرجيم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد الفاتح محمد الفاتح لما أغلق لما أغلق والخاتم والخاتم لما سبق لما سبق نصر الحق بالحق على هذه صراطك المستقيم هذه صراطك وعلى المستقيم آله وعلى آله وقدره حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. Nasihat daripada Sultan Al-Aulia Maulana Syekh Muhammad Nazim adalah Al-Qudus Al-Qani tentang pentingnya seorang pemandu atau guidance atau seorang syekh dalam hidup kita. Ampun ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampun, kami memohon ampun, kami membutuhkan ampunan-Mu. Taubat ya Rabbi, taubat astagfirullah, kami memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Madad ya Sultan Al-Aulia, madad ya Imam Rabbani, madad ya Rabbi. Atas setiap kesalahan langkah yang kami lakukan, kami mohon ampun. Salah langkah, siapa yang kehilangan panduannya, siapa yang kehilangan pemandunya akan menjadi seperti orang yang berada di gurun. Dia akan kehilangan segalanya dan tidak akan tahu arah mana yang akan dituju, dan dia akan melangkahkan kakinya ke arah yang salah. Seperti ini, itu dia mencoba. Semua manusia tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala akan seperti itu. Mereka akan kehilangan arah di gurun pasir. Ratusan orang, ribuan, jutaan, bahkan miliaran orang. Dan gurun pasir itu sangat luas. Mereka semua perlu seorang pemandu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Adam alaihissalam dan Hawa, Rabbana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku kirimkan kalian ke bumi. Aku sertakan pula pemanduku bagimu. Jika aku tidak mengirimkan bimbingan melalui para pemanduku, jika aku tidak mengirimkan bimbingan melalui para pemanduku, kalian tidak akan menemukan jalan. Allah Subhanahu wa taala murka terhadap setan karena dia tidak pernah meminta maaf. Dia tidak pernah menyatakan penyesalannya. Dia tidak pernah berkata, wahai Tuhanku, aku menyesal atas apa yang telah kulakukan. Dia malah berkata, aku benar dan dia yang salah. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya. Karena pada awalnya setan menghancurkan semua yang terdapat di antara Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Setan bagikan meletakkan TNT di kolong jembatan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan bom itu meledak. Allah Subhanahu wa taala lalu mengirimkan seorang pemandu kepadanya. Namun sejak awal mereka menolak dan malah memerangi Tuhan mereka. Tetapi Adam alaihissalam dan Hawa Rabbana berkata, Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka. Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah berbuat kesalahan. Tidak patut bagi seorang hamba melanggar perintah sultannya. Kami telah melakukannya, tetapi kami menyesal dan kami memohon ampun, wahai Tuhan kami. Setiap hukuman jika Engkau menghukum kami, itu adalah hak bagimu. Sebab kami memang salah. Kami bukan hamba yang baik. Kami telah melakukan suatu kesalahan, dan kesalahan itu terhadapmu. Itu tidaklah mudah, wahai Tuhan kami. Tetapi sekarang kami telah mengetahuinya.
Pada saat itu kami buta, sekarang kami baru sadar, ampunilah kami. Dan Adam alaihissalam menangis. Mereka telah dijatuhkan begitu rendah ke bumi dari kebun di surga. Adam alaihissalam tiba di puncak. Adam alaihissalam tiba di puncak Adam yang terletak di Sri Lanka. Mereka menyebutnya begitu. Dan tempat ini nama aslinya adalah Serendip. Dalam kitab suci dijelaskan bahwa Adam alaihissalam datang dan mendarat di Serendip. Dan dia berada di gunung itu. Dia menangis dan memohon ampun dan menyatakan penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 300 tahun dia berdiri dengan satu kaki, dan orang terkejut ketika melihat bahwa hanya ada satu jejak kaki. Ya, hanya satu. Karena dia tidak berdiri dengan kedua kakinya, tetapi dia menghukum dirinya sendiri dengan cara berdiri dengan satu kaki. Oleh sebab itu, kalian hanya bisa melihat satu jejak kaki. Dia menyadari kesalahannya. 300 tahun lamanya dia menangis dan memohon ampun. Bagi seorang hamba, membuat sultannya marah bukanlah hal sepele. Itu adalah masalah yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membunuhnya, menghancurkannya, atau mencabut eksistensinya. Itu semua adalah hak bagi sultan. Ketika dia marah kepada hambanya, dia dapat melakukan apa saja. Oleh sebab itu, Adam alaihissalam bergetar dan memohon ampun. Ampun ya Tuhanku, aku menyesal. 300 tahun dia menangis dan memohon ampun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, aku memberimu berkah, aku mengampunimu, aku mengampuni kamu demi kemuliaan seorang di mana aku ciptakan seluruh alam semesta ini sebagai penghormatan baginya. Dia adalah Rasul terakhir, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu tidak memohon ampun demi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan mengampuni kamu. Tetapi ternyata kamu memohon kepadaku demi kemuliaan seorang yang aku tidak bisa tolak. Aku menerimanya, sebab dia sangat berharga di hadapanku. Oleh sebab itu, aku mengampuni kamu. Wahai Adam, kamu dan anak-anakmu harus tinggal di bumi sampai waktu yang telah aku tetapkan bagi keturunanmu, seluruh generasimu. Aku memberikan batas waktu bagi hidup mereka di bumi. Sampai saat itu tiba, aku kirimkan para pemanduku untuk seluruh generasimu, untuk keturunanmu, untuk anak-anakmu sampai hari akhir. Aku kirimkan bimbingan melalui para pemanduku. Karena bila air tanpa gelas, bisakah air berada di sini? Panduan tanpa pemandu tidak akan berfungsi. Dia tidak bisa mencapai seluruh hamba. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mengirimkan bimbingannya beserta orang-orang yang terpilih dan terbimbing. Mereka mirip dengan kalian, tetapi struktur dalamnya berbeda. Seorang Rasul, dia adalah laki-laki. Wanita tidak bisa. Laki-laki seperti kalian. Secara fisik mereka seperti kalian, tetapi secara spiritual mereka berbeda. Karena mereka adalah orang-orang terpilih, mereka mempunyai kontak dengan surga. Itulah yang membedakan Rasul dengan orang-orang biasa. Sekarang begitu banyak orang bodoh, keras kepala, dan orang-orang bertipe mungu. Mungu mungkin sejenis tikus dalam kurung. Mereka pikir mereka mengetahui segala hal, tetapi mereka adalah orang yang keras kepala. Mereka tidak mampu melampaui batas mereka. Mereka pikir segalanya bisa dijangkau oleh otak mereka. Selain itu tidak ada yang lain. Di luar kepala mereka yang persegi itu tidak ada hal lainnya. Mereka berkata bahwa antara Tuhan dengan hambanya tidak mungkin ada wasilah atau mediator. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa mereka adalah jin dari golongan setan yang muncul sebagai manusia. Generasi setan tetap wujudnya tampak seperti seorang manusia. Orang-orang yang berkata bahwa tidak ada mediator adalah hamba dengan Tuhannya adalah orang yang menyangkal adanya kenabian. Ide itu diciptakan oleh setan dan sekarang tersebar di masyarakat. Orang-orang
orang yang mengatakan bahwa tidak ada mediator antara manusia dengan penciptanya akan membuat orang menyangkal adanya kenabian antara manusia dengan Tuhannya. Jika tidak ada Rasul, tidak seorang pun bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang harus membawa kalian ke hadirat ilahi. Mereka telah dibekali kesan surgawi dan itu harus disampaikan kepada semua manusia biasa. Penciptaan mereka di luar kenabian. Jika mereka seperti kita atau seperti saya, seperti kita juga bisa mengambil kitab suci dari surga. Jika tidak ada perbedaan antara kita dengan Rasul, itu berarti kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dan kita sendiri yang menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita. Ini adalah suatu korupsi model baru yang harus dihilangkan dari hati kita. Sebab setiap orang baik Kristen, Yahudi maupun Muslim mempunyai keyakinan dalam dada mereka bahwa Rasul mereka membawa pesan dari surga untuk disampaikan kepada mereka. Semua orang yang beriman percaya bahwa Rasul adalah seorang mediator yang membawa pesan dari kehadirat ilahi dan menyampaikannya kepada setiap orang sebagai petunjuk atau untuk mengajari mereka bagaimana perilaku mereka ketika menghadap kehadirat ilahi. Semua kitab suci berusaha untuk menunjukkan jalan kepada umat manusia yang telah tersesat di padang pasir yang sangat luas. Di dalamnya dijelaskan bahwa utusan dari surga datang kepada mereka dan berkata, ikuti kami. Ini di beberapa bandara saya melihat tulisan kecil yang mengatakan ikuti saya. Kemudian sebuah pesawat Boeing yang sangat besar mengikutinya. Seperti di tempat yang kecil itu di bandara. Berikutnya sampai ke dunia yang besar. Kapten pilot harus mencari stasiun terakhirnya dengan mengikuti tulisan kecil tadi. Bagaimana dengan umat manusia? Mereka bilang kami tidak perlu menuruti seseorang, tidak perlu mediator. Itu adalah korupsi yang dibuat setan yang mulai tersebar dari timur ke barat sejak abad ke-20 dan melonjak ke abad ke-21. Tetapi orang-orang mulai menyadari bahwa beberapa orang di antara mereka adalah perwakilan setan. Mereka telah menyebarkan ide itu untuk menyesatkan iman manusia dan juga menyesatkan jalan menuju surga. Oleh karena itu, waspadalah wahai manusia. Jangan tinggalkan pemandumu, karena kalian tidak akan mengetahui jalan menuju surga. Kapten pilot dalam pesawat Boeing yang besar itu bertanya kepada pemandu untuk mencapai jalur yang akan dia tuju. Dan kalian pun harus mencoba mengetahui dengan kunci mana kalian akan pergi ke surga. Kalian hanya bisa mengetahuinya lewat utusan dari surga. Berusahalah untuk menjaga imanmu dan cobalah hindari orang-orang jahat yang merupakan perwakilan setan terbesar dan para pengikutnya, agar kalian selamat di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita. Amin. Allah 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 Aziz Allah 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 Karim Allah 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 Subhanallah Allah 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 Subhanallah. Sultan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal, Sultan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Dari masa pra-keabadian sampai masa yang abadi, kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima iman kita sebagai bagian dari kedaulatannya yang kekal. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemuliaan dan pujian kepada hamba-Nya yang dicintai, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini adalah sesuatu yang berasal pusat spiritual kita. Ini bukanlah bahan kuliah yang dipersiapkan sebelumnya, tetapi ini adalah pemahaman baru yang datang kepada kalian yang berasal dari surga untuk membuka telinga kalian. Bukan telinga ini yang ada di kepala,
tetapi telinga hatimu agar bisa mendengar sesuatu yang merupakan dasar bagi semua keyakinan. Tidak ada satu agama atau tokoh agama yang menolak apa yang telah kami katakan kepada kalian. Seperti halnya emas terbaik, dia tidak akan ditolak. Dari kumpulan perhiasan Turki atau Italia, Inggris, Arab, dan Yunani, mereka tidak akan menolaknya. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah timah. Apa yang telah kami berikan kepada kalian itu merupakan hal yang sangat bernilai. Tidak ada yang merasa keberatan terhadapnya. Itu adalah sesuatu hal yang baru, menyegarkan dan penuh energi untuk membuat iman di hati kekal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari timur ke barat tidak ada orang yang mempunyai otorisasi untuk berbicara mengenai hal ini, sebab sekarang belum waktunya bagi seorang wali Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan dirinya di masyarakat. Tetapi hanya ada satu orang, hanya satu sumber yang selalu hidup dan melayani orang-orang yang ingin bertanya dan mencapai realitas dan ingin meminumnya. Oleh sebab itu, kalian bisa menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara mengenai hal itu. Baik di Italia, Turki, Arab, Pakistan, Uzbekistan, Amerika, Inggris, Spanyol, Afrika, topik mengenai hal itu tertutup atau seperti ada resletingnya, ada simbolnya. Mereka semua tahu, tetapi tidak diizinkan untuk membicarakannya. Tetapi beliau kita belum diizinkan untuk berbicara tentang realitas secara mendalam sebagai suatu pembukaan agar ketika Imam Mahdi alaihissalam datang kita bisa mengerti. Ketika Nabi alaihissalam datang dan Imam Mahdi alaihissalam muncul, akan lebih banyak lagi hal-hal yang dibukakan bagi kalian agar kalian mengerti apa yang akan dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang. Dan beliau akan berbicara mengenai rahasia Al-Quran yang suci. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kalian akan mencapainya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.